Berani bunuh ayahku? Lewati dulu mayatku. Komandan, Stefan berkomplot dengan pasukannya membunuh Tuan. Buktinya sudah jelas. Ayah, aku difitnah. Stefan Roa, kamu membuatku kecewa. Stefan Roa menyalahgunakan posisinya, membunuh dan memberontak. Mulai sekarang diusir dari keluarga untuk selamanya. Pak Peter, aku takut waktuku tidak banyak. Apa ada kabar tentang Stefan, putraku, Tuan Muda? Hilang selama ini. Aku dengar jadi pasukan asing Perancis, sekarang jadi satpam rumah. Putra seorang komandan naga yang hebat ternyata jadi satpam. Sungguh hal yang memalukan. Bawa anak nakal itu kembali. Nona, sudah sampai. Aku akan kembali keluar. Jaga diri. Malam ini kamu gak boleh kemanapun. Nona, tugasku melindungi orang lain, bukan melayani seperti ini. Sayang, Fani Suga, aku ingin kau mati. Satpam sialan memanfaatkanku. Mati kamu! Dasar gadis jahat, malah pura-pura tidak tahu. Dasar gadis jahat, malah pura-pura tidak tahu. Matilah kamu! Aku beritahu, kau yang mabuk semalam, kau yang mesum, cek CCTV. Aku masih pria perjaka, harusnya aku yang marah. Apa ini pertama kali bagimu? 10 juta. Jangan ada yang tahu soal ini. Aku tidak butuh uang ini. Aku akan tanggung jawab. Gimana kamu mau tanggung jawab? Kamu tahu siapa aku? Aku direktur grup Sugah. Aku komandan muda di BIK. Fani, gadis jalang, cepat keluar. Berselingkuh di belakangku, mau mati kau ya? Mana dia? Keluar, biar ku habisi dia. Zion! Ku katakan dengan jujur, perawanku hilang. Batalkan pertunangan. Mimpimu indah. Keluargamu sudah menjualmu padaku. Setelah menikah, akan kubuat kau menderita. Tolong, dasar mesum! Katamu mau tanggung jawab, dasar kamu pengecut! Kenapa sembunyi? Tolong aku! Katamu mau tanggung jawab, dasar kamu pengecut! Kenapa sembunyi? Teriaklah. Semakin teriak aku semakin suka. Lepaskan tangan kotormu. Fani, ada aku, jangan takut. Kupikir selingkuhannya orang besar. Pecundang sepertimu menyentuh pacarku. Kami habisi kamu! Atas dasar apa dia pacarmu? Aku dipaksa menikahinya, meskipun aku nggak mau. Pernikahan bukan keputusanmu. Aku bilang lepaskan dia. Yo, pecundang. Kau mau jadi pahlawan ya? Berlutut panggil Tuan, baru kulepaskan dia. Berlutut padamu apa kau pantas? Tuan, tapi keras. Tuan, sudah kan? Lepaskan dia. Tidak bisa. Sambil berlutut panggil aku Tuan. Aku cuma berlutut pada langit dan orang tuaku. Kenapa harus padamu? Negosiasi denganku? Apa kau punya hak? Pukul sampai berlutut. Tuan, aku salah, Tuan. Aku salah. Berhenti! Tuan, jangan mendekat, Tuan. Berhenti! Keluar! Ini urusanku. Bagaimana kalau dia menyakitimu lagi? Ini urusan keluargaku. Satpam gak usah ikut campur. Bukannya kau hebat, aku beritahu. Di zaman sekarang, uang dan kuasa yang terpenting, Fani. Kau sadar posisimu. Kalau kau menikahiku, ku bantu 10 miliar.
Zion, maafkan aku. Tanpa 10 miliar, keluarga akan bangkrut. Kulakukan selain menikah. Oke, jual dirimu pada keluargaku saja sebagai penghangat kasurku. Brengsek, kau berani memukulku? Sudah kubilang berhenti mau melukai keluargaku. Akan aku bayar 10 miliar itu. Satpam, kau masih mabuk ya? Pernah lihat 10 miliar? Fanny, beri aku waktu. Pasti ku bayar 10 miliar. Uang perusahaan habis, gimana aku menunggu? Satpam, ambil uangnya ke bank alam baka. Fanny, ayo pergi. Pulang ke rumah. Dibandingkan dia, anjing penjaga rumahku masih lebih baik. Ayo, bangun semuanya. Kita pergi dari sini. Tunggu. Bagaimana kalau ku bayar uangnya? Maka aku akan keluar tanpa celanaku. Jangan kau langgar ucapanmu. Pak Peter, Tuan, akhirnya menghubungiku. Aku butuh uang. Kirimkan sekarang juga. Punya komplotan. Buka matamu dan lihat baik-baik uang masuk di Bank Jubi. 50 miliar. Buka matamu dan lihat baik-baik. Tidak mungkin. Satpam mana punya uang sebanyak ini? Stefan, ada apa ini? 10 miliar membantumu, 40 miliar untuk hidupmu. Siapa kamu? Waktu kita akan lama bersama, nanti aku ceritakan. Ini pasti uang kotor, kulaporkan. Laporkan saja. Tapi apa yang kau janjikan tadi, bukannya harus dilakukan? Kau mau apa? Mau apa? Ku beri kau pelajaran. Pulang dan telanjanglah. Kalau pakai celana ku kebiri. Iya, baik. Ayo pergi. Apa kau sadar buat masalah sebesar apa? Dia anggota salah satu dari 4 keluarga bangsawan di BK. Bangsawan? Dibandingkan denganku, keluarganya kecil. Kamu... Terserahlah. Kau mau kemana? Cari yang mau menikahiku. Zion gak akan diam. Harus kutahan. Tidak usah. Aku yang akan menikahimu. Akan kunikahi. Tapi kita perjelas, menikah pun kita hidup masing-masing. Kalau begitu, ayo ke KUA. Aku pergi sebentar. Tuan, ayo ikut dengan kami. Bocah itu ternyata hebat juga. Kenal dengan orang dari Komandan Naga. Pantas saja dia punya kemampuan pasukan elit. Mau perang denganku? Dia itu terlalu lembek. Cepat minggirlah, menghalangi. Iya, baik pak, baik, maafkan. Peter Wa menyambut Komandan BK. Salam, Komandan. Pak Peter, uang itu akan aku kembalikan. Jangan terburu-buru. Tuhan, nyawa ayahmu bahaya. Beliau ingin Tuhan kembali memimpin semua pasukan. Waktunya sudah sedikit lagi. Dulu tanpa periksa masalahnya, dia mengeluarkanku agar aku mati di luaran. Sekarang mau aku kembali. Saat itu beliau ditipu kabar palsu. Sekarang beliau sangat menyesal. Beritahu dia, jangan inginkan aku kembali. Stefan, sudah lama ini, masih mau aku berlutut memohon. Kenapa harus kumaafkan? Kalau kau kembali, semua pasukan BK dan harta keluarga jadi milikmu. Untuk komandan, suruh mereka merawat ayah sampai mati. Tuan, memimpin pasukan BK lebih baik daripada satpam. Aku beritahu, meski aku satpam tapi hidupku damai, hatiku bersih. Mau aku kembali, aku akan mati di depannya. Kau, sudahlah Tuan, mohon dipikirkan. Minggir kau, istriku menungguku. Tuan, putra dari Johan Roa, meski sebagai satpam tidak boleh dirundung. Kalian lindungi dia diam-diam. Baik. Fanny, anak durhaka, cepat kau keluar. Ayo kita pulang. Ayah, ibu, Fanny, hari ini tunangan dengan Zion ya. Kamu harus baik-baik di pesta. Ayo, ibu. Zion cuma bajingan yang jahat. Sembarangan kau ini. Dia sekarang komisaris dari grup Diona, calon pemimpin keluarga Sondi. Fanny, di 4 keluarga bangsawan cuma keluarga kita yang jatuh. Masuk keluarganya satu-satunya cara kita naik. Fanny, apa mudah kami membesarkanmu? Fanny, ibu mohon padamu. Ibu, aku bisa hidupi kalian. Anak sial, kukatakan dengan jujur ya. Ini semua demi kita masuk keluarga Sondi. Aku menjualmu pada Zion. Kalau kau tidak pulang sekarang, selamanya kau keluar dari keluarga. Fanny! Nona, ada masalah apa? Janji menikahiku masih bisa? Tentu saja aku akan tanggung jawab penuh. Ayo, nikah ke KUA. Terburu-buru itu tidak baik kan? Ada kendaraan? Tentu saja. Kita sudah menikah. Diam, jangan ada yang tahu. Aku menikah tidak boleh senang ya? Berhenti. Batalkan. Aku salah, harusnya diam ya. Ayo naiklah, aku salah. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just
Kemarin malam aku dimanfaatkan, sekarang menikah. Memang aku bernasib menikahi istri kaya. Stefan, jangan asal berpikir. Ayo cari tempat untuk merayakannya. Besok aku akan temui Zion. Siapa berani memaksaku? Kau menikahiku karena tidak mau dengannya ya? Tentu saja. Jangan pikir lebih. Kamu jadi menantu keluargaku, ku kasih gaji bulanan, kamar, dan makanan. Dan tidur bersama? Pernikahan kita cuma bisnis. Saat situasi reda, kita akan bercerai. Padahal kita pernah. Tidur bersama? Memang. Fanny. Ayo pergi. Tuan, keluarga Suga sudah mulai bersembunyi. Biarkan mereka sekarang. Incar dulu satpam sialan itu. Orang-orang utara itu sudah bebas. Tuan, apa Tuan mau? Beritahu mereka semua. Ada pekerjaan malam ini. Stefan Roa, Fanny Suga, kalian harus mati. Pak, dilarang bakar-bakar di sini. Tidak boleh bakar untukmu. Apa maumu? Aku dapat uang dari membantu orang. Kau suruhan Zion. Itu bukan urusanmu. Iya. Siapa kau? Bukan lawanmu. Stefan, tolong aku. Zion, lepaskan dia. Kulakukan maumu. Lepaskan dia. Itu tergantung kemampuanmu. Kukirim alamat sekarang. Cepat datanglah. Atau kuberikan dia pada bawahanku. Pak Peter, dalam 1 menit keluarkan semua pasukan. Balik. Salam, Komandan. Ada yang menjahiti istriku. Harus diapakan? Bunuh! 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 Siapkan pesawat ke utara. Tuan Zion, bagaimana persiapannya? Tenang saja, kali ini dia tidak bisa kabur. Gadis jalang, terlalu banyak obat. Astaga, ada apa ini? Fanny, menyambut komandan kembali. Menyambut komandan kembali. Menyambut komandan kembali. Jangan ada yang tahu tentang hal ini. Kami berjanji menjaga rahasia. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 Stefan, kamu terluka? Sakit nggak? Cuma luka luar, tidak apa-apa. Aku obati juga sembuh. Mau gimana pun kamu terluka karena aku akan kuobati lukamu. Sakit. Aku saja. Sok jago sih. Tadi cuma permulaan balas dendam Zion. Kamu menyesal menikahiku. Tidak menyesal kok. Kau? Pengobatan selesai. Kamu boleh mandi. Di rumahku nggak ada baju pria. Pakai baju mandiku saja. Aku pakai bajumu. Kamu nggak mau? Jangan mandi dan ganti baju, tidur di sofa. Iya, aku mau. Pasti mau. Tenang.
Nona, Tuan Zion memesan seluruh hotel, silakan. Pergi. Aku cuma mau makan. Memangnya kau pantas makan di sini? Seluruh hotel sudah dipesan Tuan Zion. Memangnya kenapa? Kalau mau, bisa ku beli hotel ini. Kau bermimpi makan di sini. Kalau kau bisa masuk, aku akan makan di tong sampah. Kau jangan menyesal ya. Pak Peter, dalam 1 menit, beli hotel Zenith. Beli? Beli apa? Selamat datang untuk survei, Pak Stefan. Makanlah. Kalau sudah dingin tidak enak. Sebentar lagi, cepat bereskan ya. Baik, bunuh dan kubur mereka langsung. Aku mau keluarga Suga musnah dari negeri ini selamanya. Gawat, jebakan. Ku kirim ke neraka. Iya. Walah. Fanny. Jangan cari lagi, dia di sini. Aduh, dasar satpam sialan, kemampuanmu cepat juga. Zion, lepaskan dia sekarang. Kau pikir kau siapa? Oh iya, si jago bertengkar, benar? Mau menolongnya? Kalau begitu aku kasih saran. Harus cepat. Cepatlah. Fanny, kau tidak apa-apa? Pergi, ada bom. Jangan pedulikan aku, pergilah. Aku akan menyelamatkanmu. Jangan pedulikan aku. Fanny, kamu gak boleh mati. Kalau mati siapa yang bantu keluarga, Fanny? Sudahlah. Sudah selesai. Sayang. Sudah selesai. Selesai. Aku takut. Tenanglah, sudah selesai. Oke, Fanny, kau tenanglah. Sayang, datanglah padaku. Sayang, datanglah padaku. Berhenti, atau akan kupukul kamu. Fanny, aku bantu 100 miliar dan selamatkan keluargamu. Harusnya suamimu tidur di kasur. Lebih baik gak usah. Melanggar ucapan aku tinggalkan ya. Kalau begitu mandi. Aku sudah mandi dari tadi. Aku sangat lelah sekarang. Jangan banyak gerak. Aku cuma menempel, tidak bergerak. Halo Pak, aku Fanny Suga. Aku dengar tentang ibu muda dan berprestasi. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih proyek Sungai Jesa. Mohon bantuannya. Atasanku sudah bilang, kami menyiapkan pesta penyambutan. Formalitas dilewati saja, percepat proyek lebih penting. Kami akan percepat dan jaga kualitas. Tolong antar ke lokasi ya. Silakan. Berhenti bekerja. Keluar dari proyek sungai ini atau mati. Kau tuli ya? Tidak dengar ucapanku? Dengar baik-baik. Kami datang memeriksa. Pekerjaan kalian buruk. Bawa barang kalian dan keluar. Apa begini cara memeriksa? Sialan. Mau melawan kau ya? Mau melawan? Huh? Memangnya kenapa? Akan kuperiksa mulutmu itu. Berhenti! Siapa kalian? Kenapa melukai para pekerja? Nona keluarga Suga mau ikut campur ya? Keluarlah. Kalau tidak, tongkat ini akan bergerak. Kamu yang harus pergi. Grup Suga mengambil alih proyek ini. Sekarang kalian semua keluar dari sini. Kalau enggak, Kalau tidak, bagaimana? gak akan kubiarkan kamu. Menakutkan, sungguh menakutkan. Yoga ini bekerja untuk Tuan Willy Wong. Apa kau sanggup melawan keluarga bangsawan? Ha? Kalaupun pemimpinnya datang kemari, masalah ini tetap gak akan kubiarkan. Siapa
yang bermulut besar itu bahkan tidak menghormatiku sama sekali. Yoga, Tuan. Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Bicara pada wanita harus lembut. Keluarga Wong terlibat proyek ini. Entah apa maksudnya. Belum lama ini kau menikahi seorang satpam. Benar begitu kan? Namanya Stefan Roa, suamiku. Ada masalah? Tentu ada masalah. Ada masalah. Stefan sudah merusak rencanaku. Apa maksudmu? Jangan lupa, keluarga kita melakukan perjodohan saat kita kecil. Tapi Stefan berani merebut wanitaku. Saat keluarga Suga menguasai Jubi, kamu mau dijodohkan untuk menjilat. Sekarang kami sedang jatuh. Di mana keluarga Wong? Nona Fanny, kau sangat naif ya. Aturan di dunia ini diatur yang kuat. Bagaimana keluargamu pantas negosiasi? Pernikahanku, urusanku, nggak ada kaitannya denganmu. Konyol sekali. Gadis yang aku sukai perlu minta persetujuanmu. Jadi ini tujuanmu datang kemari? Beritahu Stefan, cepat bercerai berlutut dan mengantarmu pada keluargaku. Atau proyek Sungai Jesa ini lupakan saja. Proyek ini penting bagi grup Suga. Sungguh gak bisa negosiasi. Negosiasi tentu bisa, tapi tergantung pada yang kau bisa berikan. Yoga, ya Tuan, bawa dia. Baik, jangan bawa Bu Fanny pergi. Diam kau. Ayo, pergi. Aku kaya. Ini tas bermerek Elvia, harga puluhan juta. Jangan bergerak sampai aku. Sentuh gadis Tuan Willy. Gadis yang disukai Tuan Willy sungguh berbeda, bahkan tetap cantik saat marah. Halo, kau menantu keluarga Suga Stefan Roa? Kau siapa dan mau apa? Tidak penting siapa aku, tapi ku beritahu sesuatu hal yang baik. Istrimu ada di kasurku, sangat indah. Berani menyentuh istriku? Ku buat kau mati malam ini. Baiklah, akan aku tunggu kau. Fanny, kalau aku memperkosamu di depan mata Stefan Roa, bukankah lebih menyenangkan? Najis! Sialan. Mesum! Aku mesum? Pria mesum masih di belakang. Kalian, ya. Kalian saksikan baik-baik ya. Setelah aku selesai, maka giliran kalian. Bagus Tuan, bagus. Rasa gadis keluarga kaya, belum pernah kami coba. Suamiku! Suamiku! Jangan takut, ada aku di sini. Berani merusak kesenanganku. Kau ini bosan hidup ya? Yoga, ya, serang dia. Baik. Tunggu saja. Sayang, kau tidak apa-apa? Apa kau terluka? Aku salah, aku datang terlambat. Sayang, akhirnya datang menolongku. Stefan, mereka nggak akan tinggal diam. Lepaskan, aku tahu. Kau tidak akan mau melawan kami. Lepaskan. Aku anggap ini tidak pernah terjadi. Lepaskan aku. Lepaskan mimpi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Stefan, tolong. Sayang, ada aku. Kita aman, ada di rumah. Lepaskan. Aku anggap ini tidak pernah terjadi. Lepaskan mimpi. Mereka akan marah. Cepat pergilah. Aku tidak akan pergi. Kamu bodoh ya. Mereka nggak akan tinggal diam. Sayang, tenanglah. Mereka tidak akan bisa, karena mereka sudah musnah. Apa? Tuan Willy dibunuh oleh satpam itu. Apa? Tuan harus melindungiku. Kedepannya aku akan bergantung padamu, Tuan. Stefan Roa, kau tidak akan hidup dengan tenang. Oh, Tuan Zion sudah datang. Zion, kau terlihat senang dan juga sehat, penuh semangat. Fanny mana? Fanny tahu kamu akan datang, sedang berdandan. Centilnya, aku suka. Oh iya, Tuan Zion. Aku mewakili keluarga Suga. Ayo bersulang. Kedepannya bantu keluarga kami. Ayo bersulang. Tenang saja. Semua masalah di grup Suga kedepannya serahkan padaku. Baguslah, terima kasih. Aduh, Fanny, ayo sini, ayo, duduklah. Fanny Suga ini dengan Zion sungguh jodoh serasi yang ditentukan surga. Oh ya, Fanny, ini hadiah pertunangan dariku. Aduh, Zion, ini terlalu mahal. Yo,
Ini semuanya berlian, pasti sangat mahal. Cuma sedikit. 1 miliaran saja. Fanny, kamu harus baik-baik balas budi pada Zion. Baiklah, kalau mau balas budi, coba pakai ini sekarang. Ayo, dicoba. Ayo coba pakai Fanny. Pakai, paman bantu pakai ya. Wah, Tuan Zion, ini kenapa aku lihat tidak seperti kalung berlian ya? Paman sudah tua, melihat sudah tidak jelas ya. Ini celana dalam berlian. Apa? Fanny, karena Zion ingin kamu pakai, coba pakai saja. Benar. Fanny, ini cuma celana dalam. Pakai dan perlihatkan sebentar. Kalian masih keluargaku. Mau aku pakai di depan kalian? Berhenti pura-pura polos di depanku. Tidak tahu yang kau sendiri lakukan? Kau harus pakai ini di depanku sekarang. Pakai. Kamu pakai sendiri. Ku kasih tahu ya, aku nggak akan pernah menikahi kamu. Aku sudah baik, kau melunjak ya? Hah? Jangan. Minggirlah. Kalian tidak ada yang baik satupun. Saat itu kalian berlutut dan minta aku menikahinya. Tapi dia malah tidur dengan pria lain. Pria lain? Tidur dengan siapa? Tanya dia. Fanny, ini sebenarnya ada apa? Fanny, kau itu durhaka. Mau bikin kami hancur ya? Mau diam saja? Aku saja kalau begitu. Kemarin dia tidur dengan pria lain. Aku tidak mengerti, Fanny. Kau memilih meninggalkanku, malah menggoda seorang satpam. Kau mau membuat aku kesal. Siapa yang memanggilku? Berani pukul wanita? Cari mati kau. Ini orang dari mana? Ikut campur saja. Aku kenalin semuanya. Ini suamiku, Stefan. Apa? Bukannya dia satpam kecil itu? Kenapa kau menikahi orang sehina satpam ini? Fanny, gak boleh gitu. Kami menikah resmi kok. Ini, lihat saja. Dasar kau tukang selingkuh dengan keluarga Sondiku ya. Jangan marah, pasti ada salah paham di sini. Mereka sudah menikah, salah paham apanya? Keluarga kalian memang tidak ada yang benar. Aku ke toilet dulu. Kalau tidak kuizinkan, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Pengawal. Cepat habisi dia. Tuan, kamu sebaiknya keluar, ntar kena darah. Tenang saja, aku di sini. Tuan Zion. Cepat sekali. Ada apa ini? Cepat bangun. Besok bawa yang banyak. Mereka lemah sekali. Dia ini mengerikan, sangat mengerikan. Tuan, dia aja nggak gerak dan kami semua tergeletak. Dasar satpam, aku ingat-ingat kau ya. Berani kau ya. Mau dibiarkan saja. Terus apa maumu? Ayo, cepat pergi. Kau punya nyali yang besar. Kau berani pukul Tuan Zion. Semuanya tidak kenapa-napa kan? Iya, untuk sekarang. Tapi nanti akan ada masalah yang besar. Apanya yang nanti? Saat ini juga keluarga kita sudah hancur karenamu. Soal urusan ini, Zion tidak akan rehat. Jadi lebih baik kalian pulang dan sembunyi dulu. Aku tanggung semua akibatnya. Fanny, ayo. Fanny. Ya Tuhanku, sebenarnya apa salah keluarga kami ya Tuhan sampai di karma seperti ini? 500 juta, tinggalkan putriku. Ayah, Diamlah, kau jangan membantah. Aku akan tambahkan mobil Mercedes ini. Ayah, kayaknya ini salah paham. Villa di Cilacap. Begini saja, ditambah 10 atau 100 miliar juga mustahil. Stefan, berapa uang yang kau mau minta dari kami? Ayah, pernikahanku dengan Fanny tidak bisa diuangkan. Tidak usah pura-pura. Kau ini miskin, dekat dengan putriku mau incar uang kan? ayah, Stefan gak begitu. Fanny, gara-gara satpammu ini menghancurkan keluarga. Ayo kembali dan minta maaf dengan Tuan Zion. Ayah, aku gak mau. Kamu sudah dibutakan harta. Kurang ajar, cepat minta maaf. Ayah, coba pikir bagaimana perasaannya. Kau panggil aku apa? Ayah. Tidak peduli tidak apa-apa, tapi hukum mengakui kami. Dibanding Zion, aku lebih suka satpam sederhana ini. Kau, bisa stroke aku ini. Kau sudah menyinggung Zion. Kita akan kena bencana besar. Ayah, tenang saja. Selama ada aku, Zion tidak akan bisa macam-macam. Gila, kalian sudah gila. Tidak bisa diselamatkan lagi. Hah?
tidak berguna. Lawan satpam saja kalah. Pak Zion, jangan marah. Aku cari kontak dunia bawah Cari sekarang. apanya? Pas sekali. Aku sedang cari tempat untuk membuang emosi. Fanny, kenapa sendirian saja? Di mana suami satpammu itu? Lagi shift ya? Zion, kamu ini lintah ya. Di mana-mana kok ada kamu. Bukankah ini berarti takdir yang mau dihindari pun tidak akan bisa? Siapa juga yang pengen pergi sana yang jauh? Mau mengusirku? Hah? Itu bukan keputusanmu. Fanny, aku sangat tidak mengerti kepala grup Diona saja kau tolak malah menikah dengan satpam. Otakku di mana? Siapapun yang menikahimu pasti kena sial banget. Fanny, kau sudah tidak bisa diajak ngobrol ya? Tadi kau minta dilepaskan kan? Minumlah ini, nanti aku lepaskan. Kamu yang bilang ya, kalau udah ku minum pergi yang jauh sana. Jangan diminum. Jangan diminum. Jangan diminum. Ada obat perangsangnya. Stefan, kenapa kau selalu mengikutiku terus? Matamu masih sakit ya? Hari ini sekalian saja mata satunya. Kemarin aku ceroboh tidak menghindar. Tapi hari ini ku bunuh kau. Cepat serang dia. Kalau dia mati aku tanggung jawab. Kalian sedang apa? Aduh. Sayang, bagaimana karya seniku itu? Bagus sekali ya. Dia jadi kayak panda. Kalian semua tidak berguna. Aku menggaji kalian malah aku jadi tameng. Aku peringatkan sekali lagi, jangan incar istriku atau kau akan kubunuh. Stefan, kau jangan mengira aku takut denganmu. Kalau mau nyawaku, hidupmu akan sengsara. Banyak sekali gayamu, percayalah. Besok kupatahkan batangmu. Stefan, kau ini brutal sekali ya. Sekarang kutunjukkan apa itu kecerdasan, apa itu kekuatan. Oh iya, kalau begitu aku patahkan sekalian. Stefan, kau tunggu saja. Sayang, senang deh ada kamu di sini. Jangan tidur, aku antar pulang. Pak Peter, kapan kau mau berhenti? Tuhan tenang dulu. Komandan Naga mendengar kau menikah dengan keluarga Suga dan menyinggung keluarga Sondi. Dia suruh aku berikan ini padamu. Katanya untuk berjaga-jaga. Kartu ini ada 500 miliar. Kalau butuh bisa ditarik kapanpun. Jadi di matanya nyawaku cuma seharga ini. Tuan, kalau tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan Nona Fanny. Uang ini kuanggap pinjaman darinya. Tuan, kapan mau bertemu Komandan Naga? Kapan-kapan. Bro. Wah. Lagi sibuk ya bro? Sedang mencariku? Semuanya mencarimu bro. Kau sungguh nikah dengan putri keluarga Suga yang keluarga 4 besar itu. Terus jadi menantu menumpang. Iya, sudah resmi kok. Infonya menyebar cepat ya. Wah, gila. Kau jadi menantu orang kaya. Rasanya nyesak sekali. Apa katamu? Maksudku nanti pas sudah pesta aku akan bawakan kau kado. Tidak usah repot-repot. Kalau ada pesta kau datang saja untuk jaga pintunya. Wah, di mana kau tunjuk, di sana aku akan berjuang. Tapi kalau kau pergi, nanti aku rindu padamu. Di tempat ini tidak boleh ada yang menangis. Di sini aku saksi dari kebangkitanmu. Sekarang sudah sukses melupakan aku. Oh ya, dulu kau pernah bilang aku suka merendahkan orang lain, iya kan? Salah. Dulu itu aku buta. Sudahlah, jangan memuji diri sendiri. Iya, kau benar sekali. Jangan memuji diri sendiri. Stefan, kenapa kamu masih jadi satpam? Memangnya kau mau menafkahiku? Ya udah, sini, ikut aku. Nona Fanny, Pak Stefan, kalian hati-hati ya. Sialan. Bocah itu sombong sekali. Kau ini mau apa? Mau apa? Kamu gila.
cepet dicopot. Semuanya? Dicopot di sini? Iya, copot semua. Aku sih tidak apa-apa, tapi nanti kau malah... Ngomong apa sih, buruan? Ah! Kamu ngapain? Copot di ruangan sana. Aku beliin kamu baju baru. Kenapa tidak bilang dari tadi? Malah kau yang marah. Tapi menurutku seragam ini cocok untukku. Jadi, kau kembali buru-buru ada apa? Stefan, dengerin aku. Mulai sekarang kamu jadi pengawal, supir, dan pengasuh. Susah sekali, boleh menolak tidak? Berani? 3 pekerjaan dapat 3 gaji dong. 10 juga nggak masalah. Tapi kamu tahu pengasuh tuh gimana? Menurutku tidak. Yang pasti sih lebih keren satpam. 的微笑就像乌梅子酱，我尝了你嘴角全的，我很味道。 Halo? Iya, ayah, aku mengerti. Aku akan kembali. Ada sesuatu di perusahaan, ayahku memanggil. Pasti ini ulahnya Zion. Aku ikut denganmu. Ayah, ibu, ada apa ini? Keluarga kita akan hancur. Ayah, ada apa ini? Aku bisa bantu ayah. Fanny, kenapa malah ada dia di sini? Kalian tidak tahu sudah membuat marah Zion. Grup kita sebentar lagi akan Kok bangkrut. bisa? Fanny, kenapa kamu gak suka Zion? Kenapa harus nikah sama satpam? Orang sepertinya ini emang bisa apa? Sudah cukup. Trik apa lagi yang dipakai Zion ini? Dia menyogok pemasok kita untuk menaikkan harga bahan baku. Sekarang kita rugi 100 miliar. Kamu ini, kenapa cerita begituan ke satpam sialan ini? Emang dia bisa apa? Dasar Zion penjahat itu, aku akan beresin dia. Orang kaya yang berkuasa. Mereka mudah menghancurkan kita. Cari masalah. Apa gunanya? Ayah jangan marah dulu ayah. Kita coba cari supplier lain saja bagaimana? Ganti supplier langsung. Bisa didenda melanggar kontrak. Lagi pula, bisa dapat dari mana 100 miliar secepat ini? Kemarin sudah dihajar masih saja bertingkah. Apa? Jadi kemarin kau memukul Zion? Memang itu pantas. Selesai sudah. Kamu beneran mau hancurin kami? Fanny, mulai hari ini kau pergi dari keluarga. Hah? Jangan pukul aku! Jangan pukul! Fanny tidak bisa disalahkan. Marah saja padaku. Baik, aku pukul kau. Sialan, brengsek. Ayah, jangan pukul dia! Zion berusaha ngeracuni minumanku. Itu kenapa dia hajar? Apa? Sialan itu tidak akan aku lepaskan. Ayah, ibu, Zion itu cuma preman yang gak tahu diri. Bagus aku gak sama dia. Ayah, ibu, sekarang kalau kita punya 100 miliar, apa grup Suga bisa selamat? Bicara apa kau? Dari mana bisa dapat 100 miliar itu? Kalau cuma 100 miliar itu kecil. Berikan aku waktu 3 hari. Kamu? Udah gila ya? Lagi mabuk? 100 miliar? Mau cari di mana? Kalau begitu 3 hari kelamaan. 1 hari saja aku mampu. Stefan, kamu gila? Mau dapat dari mana? Aku tahu kamu peduli, tapi gak gini. Sudah, kau tenang saja. Baik, selama janjimu ditepati, kami akan mengakui pernikahanmu dengan Fanny. Baik, kita deal. Wah, bertemu dengan musuh. Sudah aku bilang tempat ini gak butuh satpam. Kau salah, ini bisnis. Bisnis apa sama satpam? Gak ada reca di sini. Aku mau menarik uang. Narik uang? Ngagetin aja. Udah janjian? Belum. Kalau gitu nggak bisa. Pergi sana. Aku sedang buru-buru. Kau bisa bantu aku? Tahu diri sedikit dong. Di sini cuma orang yang punya 5 miliar bisa narik uang. Semua uangmu aja 10 juta nggak ada. Bagaimana kalau ada? Aku kira siapa yang menggonggong terus. Tidak taunya ternyata anjing menjaga ini. Pak Zion, ya beginilah kalau orang yang nggak punya malu. Kau ini sedang apa di sini? Mau jaga toilet? Kau jangan keterlaluan. Memangnya kenapa? Aku ini orang kaya. Aku bisa membulimu sepuasnya. Aku hari ini cuma ingin menarik uang saja. Narik uang? Narik uangnya setan. Stefan, ku beritahu kau ya, kalau kau bisa menarik 1 perak pun dari sini, aku akan salto sambil makan kotoran. Baik, kau yang bilang, jangan menyesal. Ngomong gede gitu nggak takut kena karma. Kau bicara apa? Dasar wanita matre. Jangan ikut campur. Dunia ini emang macam-macam ya orangnya. Kayaknya dia kebanyakan shift malam jadi mimpi terus. Hari ini di sini, urusan lama dan baru akan kuselesaikan sekarang juga. Halo Tuan, Tuan sudah yakin? Pak Peter, bantu aku ambil alih Bang Wana. Bang Wana, itu bank elit milik Pribadi. mungkin. Butuh waktu. 30 hari cukup? Tuan, 30 menit juga cukup. Cepat selesaikan. Baik, segera.
Dengan statusmu, kok kamu bisa kenal sama satpam? Aduh, istrinya sudah pernah aku pakai dan dia diam tidak berani melawan. Zion, kemarin itu kurang keras ya. Aku robek mulutmu sekarang, percaya atau tidak? Ayo, pukul aku. Selama ada CCTV, aku bisa memerasmu sampai bangkrut, membusuk di penjara. Dasar satpam, kamu tahu tempat apa ini? Ini ruang tamu VIP-nya Bang Wana. Bukan tempatmu di sini. Kalian berdua ini memang cocok brengseknya. Pakai ini. Kalian perlu untuk pergi dari sini. Apa itu? Kartu remi. Kamu mengajak main dia. Bukannya itu kartu hotel ya? Ini kartu naga ungu. Kau tidak tahu ya? Kalau begitu mati saja kalian. Kau tidak usah pamer di depanku. Aku buang itu nanti ke selokan. Bangku bukan buat mainanmu. Kau? Bu Gomez, ada apa di sini? Tamu kartu naga ungu, kami siap melayani. Bu Gomez, ini pasti salah paham. Iya, dia cuma satpam saja. Kenapa bantu dia? Diam. Kesabaranku ada batasnya. Abaikan dia. Verifikasi sidik jari dulu. Baiklah. Verifikasi gagal. Kau lihat, sudah kubilang dia itu penipu. Tenang saja, coba jari yang lain. Verifikasi gagal. Satpam, cepat seret penipu ini keluar dari sini. Kepala diam saja tapi kalian malah berisik. Verifikasi berhasil. Kau Mau transaksi apa? Kami siap melayani. transfer 100 miliar dari akun perusahaan. Juga 10 juta dan taruh di sini. Koin saja. Lucu juga, aku suka. Siapa tadi yang bilang katanya mau salto sambil makan kotoran? Satpam cepat, bapak ini nyuri uang kita. Tidak. Kalian ini apa-apaan? Ini uangku sendiri. Sialan, kamu ini miskin, cuma punya utang aja. Belagu banget. Tuan. Sesuai arahan, Bang Wana berhasil diambil alih. Oh keren, niat dia nipunya. Satpam cepat sini. Minggir, cepat lepaskan. Dasar gak guna. Aku urus kamu nanti. Aku kenalin. Pak Stefan sekarang adalah kepala baru di bank kita. Mustahil, dia ini cuma satpam. Bu Gomez, dia tidak sedang menipu kan? Buka matamu dan lihat baik-baik. Pak Stefan, kasih aku kesempatan dong. Aku minta maaf ya. Pergi kau. Kalau aku maafkan, apa gunanya polisi? Maaf, aku sedang ada urusan. Tunggu, mana janjimu itu? Salto makan kotoran? Itu dia yang suruh. Dasar pembohong. Kau tidak akan ada yang lolos. Kamu ini emang kejam banget. Benarkan uang yang membuat berkuasa? Aku pakai uang ini untuk menghajar kalian. Rasakan ini. Stefan, kau jangan keterlaluan. Diam, jangan bergerak. Kalian mau ngelawan Bang Wana. Mau menghindar. Ini, rasakan lagi. Mau coba lagi? Hah? Jangan muka. Aku baru operasi plastik. Aku tidak berani. Dasar kumpulan tidak berguna. Apa ada sesuatu? Ada. Urusan kita. Aku harus kembali, apa tidak bisa lain kali? Kenapa lain kali? Aku ikut ya. Kita di rumah. Ada apa? Kenapa buru-buru banget sih? Istriku mau pulang, nanti salah paham. Aku kan udah bantu kamu. Kasihlah aku imbalan. Maaf. Sayang, kau salah paham, bukan begitu kejadian. Salah paham. Kelihatan jelas begitu. Nona Fani, aku Gomez, salam kenal. Gomez, bukan. Bu Gomez tamu penting kita di sini. Kalau gitu aku pamit, gak bisa gitu dong. Kalian jangan ribut. Aku baru dapat 100 miliar dari Bang Wana. Itu bisa bantu keluarga. 100 miliar? Dari mana itu? Kamu gak jual badanmu kan? Kau ini kenapa bicara begitu? Aku pinjam dari teman, tanya saja padanya. Nona Fani, aku iri sama kamu bisa nikah sama dia. Tiap malam pasti seru. Kamu dengerin aku. Stefan itu cuma satpam. Dia nikah sama aku, makanya hidupnya enak.
Kalau kamu gak bisa bahagiain dia, jangan salahin aku kalau curi dia. Sayang, kantornya mau tutup. Ayo kita tarik uangnya. Ayo cepat. Ayo. Stefan, kamu akan jadi milikku. Pak Zion, krisis grup Suga sudah diatasi. Apa? Entah bagaimana mereka bisa mendapatkan uangnya, Pak. Kali ini rencana kita gagal. Bukannya kata mereka grup Suga tidak punya 5 miliar ya? Aku salah, Pak. Aku akan cari cara lagi. Kali ini aku mau mereka tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Baik, Tuan. Pergi. Bu Gomez, terima kasih bantuannya. Lain kali aku akan membalasnya. Oh, dan juga Fanny. Balas apa? Hapus kontak dia. Dia sudah membantu kita. Dihapus nggak? Kau cemburu? Berikan aku hadiah, nanti ku hapus. Stefan, kamu ini hebat. Kenapa malah jadi satpam? Biar aku bisa melihatmu setiap hari. Yang benar. Tentu saja benar. Apa pernah aku membohongimu? Dan juga, aku ini orang biasa. Aku cuma pria desa biasa yang berjuang sendirian di kota besar. Aku cuma punya banyak teman. Mustahil. Kamu nggak gitu. Aku sudah bilang kalau kau masih tidak percaya. Aku bersumpah. Siapa yang nyuruh kamu sumpah? Baiklah, kau cukup tahu kalau aku sayang padamu. Tapi aku khawatir. Tenang saja, selama aku di sini, aku akan melindungi keluargamu. Oh iya, besok ultahnya kakekku. Katanya mereka mau umumin pernikahan kita. Serius? Berarti ayahmu sudah menerimaku. Berarti malam ini aku bisa tidur di kasur. 如果横流中这份爱多渺小，一放手就像散掉。 Wah, Fanny, aku datang tepat waktu. Wah, Fanny, aku datang tepat waktu. Kenapa kau lagi? Sebaiknya kau diam saja. Saudaraku ada di rumah orang tuanya Fanny sekarang. Kalau aku kenapa-kenapa, aku tidak bisa jamin keselamatan mereka. Aku nggak nyangka kamu sejahat itu. Aku juga tidak menyangka kau benar tinggal dengan satpam ini. Apa urusanmu? Aku sama siapa bukan urusanmu. Fanny, kalau kau tidak bisa menjadi milikku, orang lain pun juga tidak boleh. Apa yang kau mau? Jangan gila, aku peringati kau. Pak Zion, kami sudah di luar rumah mereka. Silakan berikan aba-aba untuk membunuhnya. Fanny, sekarang cepat usir satpam itu pergi. Saudaraku. Tunggu. Pergi. Fanny, nanti siapa yang menjagamu? Sejak kamu di sini, aku ketakutan setiap hari. Bisa apa kamu? Baiklah, aku cuma satpam, tidak bisa apa-apa. Semoga kalian bahagia. Satpam saja boleh, kenapa aku tidak? Beraninya kau menamparku? Aku malah semakin bersemangat. Stefan, tolong aku! Stefan, tolong! Ini karena sudah berani masuk ke rumah orang. Ini karena sudah berani mengancam kami dan menyerang Fanny. Dan yang ini karena sudah menyalahgunakan kekuasaan. Nanti dia mati. Tenang saja, tidak di bagian vital kok. Tapi itu pasti sakit sekali. Stefan, kamu gegabah. Aku urus ini. Kamu duluan aja. Lalu kau bagaimana? Aku kepala grup Suga. Aku pasti akan aman. Cepat pergi. Mau kabur kemana kau? Tuan Zion. Tuan Zion, bangun Tuan. Kenapa kalian di sini? Kalau tidak di sini, siapa yang membereskan ini? Kakek, Zion ini berani menerobos masuk ke sini. Asar satpam, memang kau ini siapa? Apa yang bisa dia berikan? Aku juga bisa berikan. Dulu mereka bisa berikan proyek 1 triliun sebagai mas kawin pernikahannya dengan Fanny. Apa kau juga bisa berikan? Lalu bagaimana kalau aku memang bisa? Kalau kau bisa, aku akui pernikahanmu. Berikan aku waktu 1 hari saja. Tuan, keluarga Suga memangnya layak untuk dibantu begini. 1 triliun 1 hari, apa kau ada masalah? 1 triliun tidak masalah. Tapi kalau waktunya, ini perintah, bukan tawaran. 4 keluarga besar di Jubi tunduk pada ayahmu Komandan Naga. Aku akan teruskan perintahmu ke kepala Spencer, Jimmy Spencer. Kapan mau bergerak? Sekarang. Baik. Tuan bisa temui dia di grup Hondo. Berhenti. Maaf, aku ada janji dengan kepalamu. Kepala kami sibuk. Pergi sana. Aku ingin bahas investasi dengannya. Orang sepertimu mau bahas itu sama dia. Ngimpi aja sana. Kau tidak diajari sopan santun ya? Kenapa? Mentalmu kena ya? Emang kamu siapa? Aku siapa? Kau tanya saja pada Jim. Berani kamu sebut nama dia? Udah bosan hidup rupanya. Siapa yang buat gaduh?
Siapa yang buat Pak gaduh? Lukman, satpam ini maksa ketemu Pak Kepala. Dia dorong aku. Dasar satpam, sombong sekali kau. Kenapa tidak mengaca dulu sana? Kau kira kau layak bertemu dengan Pak Kepala Jimmy? Apakah manajernya di sini? Departemen bisnis dan kami sudah deal dengan Pak Zion buat proyek besar 1 triliun kami. Aku mau bertemu dengan Pak Jimmy sekarang. Apa kau mau ikut juga? Iya, itu sebabnya kenapa aku di Nyari sini. kesempatan dalam kesempitan ya? Mau ikut katamu? Baik, sujud dulu dan jilat sepatuku sampai bersih. Nanti akan aku izinkan. Apa kau yakin? Ini edisi terbatas dari Prancis. Banyak orang yang mau jilat. Harusnya kau bersyukur. Panggil aku ayah juga tidak masalah. Kalau begitu aku telepon dulu. Lihat dia keberatan atau tidak. Halo Jimmy, ini aku, Stefan. Aku ada di depan. Dan sekarang ini, manajermu Lukman menyuruh aku menjilat sepatunya sampai bersih. Beritahu dia boleh atau tidak. Nina, kau lihat akting satpam ini? Bagus sekali, iya kan? Hah? Iya Pak, kalau nggak jadi aktor percuma bakatnya. Satpam, aku ini orangnya sibuk. Aku beri kesempatan lagi. Mau jilat atau tidak? Kalau meminta maaf sekarang belum terlambat. Kurang ajar. Aku hajar kau. Berhenti. Pak Jimmy, kenapa aku dipukul? Dasar manajer bodoh tidak tahu diri. Berani kau menyuruhnya. Cari mati kau ya. Pak Kepala, dia ini cuma satpam biasa. Identitas Pak Stefan bukan urusan kalian. Pak Stefan, aku minta maaf. Ini salahku kurang tegas dengan mereka. Menurutku mereka berdua ini tidak boleh muncul lagi di bangunanmu ini. Lukman, Nina, kalian dipecat. Pergi dari sini. Mulai sekarang kalian tidak akan bisa kerja di mana-mana lagi. Pak Kepala, kau tidak bisa memecatku. Aku baru saja deal dengan Zion untuk proyek 100 miliar. Oh bukan, 1 triliun Pak. Zion itu adalah orang yang licik. Hondo Property seharusnya tidak bekerja sama dengannya. Mulai sekarang, semua bisnis di bawah nama aku akan memutus semua kerjasama dengan Zion. Pak Kepala dan Pak Stefan, orang mulia sepertimu, tolong maafkan aku kali ini, Pak. Tolong, Pak. Cepat kalian berdua keluar. Pak Kepala. Pergi. Singkatnya, keluarga Suga sangat butuh proyeknya. Berikan mereka proyek 1 miliar itu. Tidak masalah, Tuan. Kenapa tiba-tiba membantu mereka? Kau tidak tahu, anak wanita mereka, Fanny, adalah istriku. Apa? Tapi sepertinya dia dengan Zion. Aku mengerti. Zion kali ini cari mati. Tenang saja, aku tahu harus apa. Sayang, aku pulang. Nyuci piring sana. Sudah, Bajunya juga. sudah juga. Buang sampah. Sayang, kau ada masalah denganku ya? Bilang saja. Stefan, kamu ingat taruhanmu dengan ayahku kemarin kelarin urusan proyeknya? Aku sudah berusaha. Ketawa aja sana, nanti juga nangis. Sayang, proyek 1 miliar itu sudah selesai. Kemarin aku ke Hondo Property untuk bujuk Jimmy buat putus kontrak dengan Zion dan menyerahkan proyek itu pada kita. Stefan, lucukah bohongin aku? Proyek Sungai Jesa punya Jimmy dan Zion itu kamu tahu 3 dari 4 keluarga besar terlibat. Emang kamu mampu? Terus kenapa kita tidak ikut? Proyek Jesa itu lebih dari 10 miliar. Sondi siapin dana, Spencer pekerjanya dan uang tanahnya. Kita udah jatuh, bisa apa? Jadi begitu. Dulu kakek menyuruh aku nikahi keluarga Sondi supaya bisa ikut proyeknya. Terus sekarang begini bisa apa? Tenang saja, ada aku. Mereka tidak akan bisa ikut. Terserahlah. Besok pesta ultah ke-80 kakek. Kalau dia bahas soal proyek 1 miliar itu, aku bantu nanti. Sayang, kau tenang saja. Pestanya akan berjalan lancar kok. Ayah, aku tidak tahu dari mana satpam itu bisa bicara akan berikan proyek 1 miliar itu dalam 1 hari saja. Tidak bisa percaya. Orang sepele cuma bisa bicara besar. Orang rendahan begitu, aku sudah sering lihat. Aduh, nasib keluarga ini. Sudah tidak usah dibahas. Permisi semuanya. Kakek, di umur ke-80 ini atas nama keluarga Sondi, aku menghadiahkan 10 kotak anggur dan 1 hadiah spesial. Aku dengar kakek suka dengan kaligrafi. Ini karya asli dari master kaligrafi Cina, Master Leon. Cuma hadiah kecil saja, kek. Ini sungguh karya asli Master Leon. Ada yang menawar dia 10 kali saja masih ditolak. Karya otentik Master Leon. Ukuran sebesar ini sangatlah langka. Paling tidak, harganya 50 miliar. Ayah, sepertinya lebih dari segitu. Suatu hari Tuan Zion dan Fanny pasti balikan lagi. Dan proyek Sungai Jesa akan...
Maaf kami telat. Maaf kami telat. Baru saja dibicarakan sudah datang, panjang umur nih. Stefan, kamu nggak tahu diri ya. Hari ini ultahnya kakek ke-80. Malah nggak bawa kado. Wani, lihat Zion itu, dia tahu aku suka kaligrafi. Ini, dia bawakan kakek karya asli dari Master Leon. Master Leon, itu asli. Cuma Master Leon saja. Cuma kata dia kayak kenal aja. Master Leon itu ahli kaligrafi. Karyanya bisa 10 miliar. Fanny, kalau kau suka, aku bisa memberikannya banyak. Beneran? Tuan Zion ini emang sangat kaya ya. Sekarang lihat kau, Stefan, karena itu karya asli Master Leon. Coba aku periksa dulu. Karya ini palsu. Apa? Stefan, kau ini cuma iri saja karena tidak mampu. Goresannya begitu berantakan. Kelihatan kalau ini tiruan. Memang mirip, tapi jiwanya tidak ada. Stefan, kau pernah bertemu dengan dia. Kenapa? Kau begitu so tahu. Tentu saja pernah. Gatal ya kalau tidak sombong. Kau ini tahu apa soal kaligrafi? Kau bilang ini adalah tiruan. Kau lebih mengerti daripada aku. Aku yakin di sini aku orang yang paling mengerti. Karena aku adalah Master Leon. Aku yakin di sini aku orang yang paling mengerti. Karena aku adalah Master Leon. Stefan, Kepalamu itu terbentur pintu ya? Kalau kau Master Leon, berarti aku Michael Jackson. Malu-maluin kamu ini. Cuma satpam, anak ayam jadi sapi baru kau ya? Bisa jadi master pula. nah itu benar, Master Ayam. Kalau begitu, lebih baik kau lukis saja sekarang di sini biar kami bisa menertawakanmu. Stefan, kalau tidak kau pergi saja. Baik, aku akan lukis. Biar kalian tahu faktanya, bagaimana? Hei Stefan, kau jangan asal-asalan begitu. Lebih baik kau diam saja, nanti juga akan mengerti. Kau ini cuma merusak karya aslinya saja, 1000 tahun pun kau tidak mampu. Stefan, kau sungguh benar lagi melukis. Kau cuma membodohi kami. Membodohi, Pak Karim datang. Selamat ulang tahun, Karim di sini memberikan selamat. Pak Karim, terima kasih banyak atas sambutannya. Aku doakan panjang umur dan juga sehat dan sukses selalu. Ini adalah kendi perunggu kuno hadiah untukmu. Pak Karim, kendi perunggu ini harganya pasti 1 miliar lebih. Pastilah. Hah? Ini karya agung dari Master Leon. Hadiahku dibandingkan dengan lukisan ini tidak ada apa-apanya. Pak Karim, ini apa sebenarnya? Aku tidak menyangka ada harta tersembunyi, karya asli dari Master Leon. Pak Karim, ini asli? Coba periksa. Iya, ini asli. Aku tidak mungkin salah. Lukisan Master Leon itu liar dan bebas. Tidak ada yang bisa meniru. Cuma bagian yang masih basah. Kesannya kasar. Jadi bawahnya palsu. Mustahil. Pasti kau salah lihat. Aku sudah lama di dunia ini. Kau meragukanku ya? Maksudmu tinta yang baru ini karya asli dari Master Leon? Sayang, aku jujur kan? Stefan, kamu beneran Master Leon? Ada apa ini? Pak Karim, lukisan ini hadiah dari Zion. Tapi Stefan bilang itu palsu. Jadi Stefan rubah sedikit. Jadi kau Master Leon? Tidak sangka aku bisa bertemu denganmu. Sangat mudah. Asosiasi barang antiku mulai sekarang akan mendukungmu. Ini cuma karya kecil saja. Tidak seberapa. Asar bocah. Mentang-mentang kau Master Leon jadi so begitu. Zion sudah punya proyek 1 miliar Sungai Jesa. Stefan, kau jangan senang dulu. Aku terima lukisannya, tapi taruhan kita belum selesai. Kalau kau tidak bisa dapat proyek itu, keluar dari keluarga kami. Masih ngarep jadi menantu anak kami? Lupakan saja. Dasar satpam, pada akhirnya aku yang menang. Zion, aku kasih kau paham. Dasar satpam, pada akhirnya aku yang menang. Zion, aku kasih kau paham. Apa maksudmu? Nanti Jimmy yang berbicara. Kepala keluarga Spencer, memangnya kau pantas menyebut namanya? Zion, sombong itu gratis. Biarkan saja dia. Kepala Hondo Property datang.
Pak Jimmy bisa bekerja denganmu sungguh suatu kehormatan bagi kami. Pak Jimmy, silakan duduk, Pak. Tidak perlu. Aku di sini bukan untuk berpesta, tapi untuk memberikan kontrak ke keluarga Suga. Ini sungguh kontrak kerjasama. Proyek Sungai Jesa sungguh mau diberikan kepada kami 1 miliar. Benar. Pak Jimmy, bukannya ini untuk kami ya? Sekarang bagaimana ini? Bagaimana? Tanya ayahmu saja. Ayahku? Baru saja, keluargaku memutus hubungan bisnis dengan kalian, termasuk proyek Jesa. Tapi kenapa? Karena kau menyinggung orang penting. Jadi musuh Stefan berarti menjadi musuhku juga. Jimmy, kami ini 4 keluarga besar karena satpam ini. Kenapa jadi begitu? Identitas Stefan tidak pantas kau ketahui. Oke, kupastikan keluargaku akan melawanmu sampai akhir. Belum puas buat ribut ya? Ada bagian dari kontrak ini yang belum mengerti. Tidak, bisa kerjasama dengan Anda adalah kehormatan besar bagi keluarga Suga. Bagus, Stefan, Fanny, aku duluan. Terima kasih. Silakan Pak Jimmy. Stefan, kok bisa? Dulu aku punya beberapa kenalan. Mereka tahu aku kesusahan, jadi sekarang dibantu. Sayang, kamu luar biasa. Aku tidak seperti Tuan Zion ini, iya kan? Semuanya karena proyeknya sudah dapat, pernikahan kami sudah sahkan. Mimpi! Aku beritahu kau ya, ingat ini, jangan menyesal. Stefan, mulai hari ini kau adalah menantu keluarga Suga. Keluarga Wong hancur dan keluarga Sondi kacau. Semua sesuai rencana kita. Stefan, waktumu sudah tiba. Baik, aku mengerti. Ada apa ya? Jubi bakal berubah total. Tenang sebelum badai. Mau Jubi kacau atau tidak, tapi 4 keluarga besar yang atur kan? Masa mau berubah begitu saja? Aku baru dapat info salah satu keluarga itu keluarga Wong dalam semalam saja hilang tanpa jejak. Aset mereka disita dan orang-orangnya juga hilang. Ini Sekarang cuma ada 3 keluarga besar di Jubi. sebesar keluarga mereka hilang begitu saja. Yang aku khawatirkan itu keluarga Sondi kita juga akan sama. Ayah, jangan berlebihan. Keluarga Wong dari dulu sudah sombong. Mereka pasti menyinggung seseorang. Kita cukup rendah hati saja. Rendah hati, menurutmu itu cukup? Sekarang keluarga Suga dan Spencer bergabung. Mereka akan mengincar kita. Kalau seperti ini terus, susah pertahankan posisi kita di Jubi. Ini semua karena Stefan. Satpam sepertinya punya kekuatan. Aku tidak sangka. Bertahun-tahun aku berkuasa di Jubi. Bisa dikalahkan hanya dengan seorang menantu kurang ajar. Ayah, kita cuma duduk dan diam saja. Duduk diam katamu. Kau meremehkanku. Bibimu menikah dengan keluarga Tigra di BK. Dan sekarang keluarga Tigra jadi elit di BK. Dan bibimu yang memimpinnya. Jadi, kalau keluarga Tigra membantu kita, keluarga Suga dan Spencer tidak ada artinya lagi. Pak Kepala, kita cuma duduk dan diam saja. Duduk diam katamu. Kau meremehkanku. Bibimu menikah dengan keluarga Tigra di BK. Dan sekarang keluarga Tigra jadi elit di BK. Dan bibimu yang memimpinnya. Jadi, kalau keluarga Tigra membantu kita, keluarga Suga dan Spencer tidak ada artinya lagi. Pak Kepala, ada apa senang begitu? Oh, Pak Joko Tigra baru saja dibicarakan sudah muncul. Pak Joko, kenapa Anda di sini? Aku ambilkan minum sebentar. Pak Joko, untuk urusan kecil seperti ini Anda harus sampai datang langsung, benar-benar merepotkan. Kami di sini atas perintah kepala keluarga kami untuk bantu kalian hadapi ini. Pak Joko, aku sudah siapkan jamuan untukmu di hotel. Bagaimana? Waktu adalah uang. Kita bahas dulu saja. Pak Dika, keluargaku bisa bantu apa? Tanpa basa-basi ya. Kalau begitu langsung ke intinya saja. Pak Stefan, informanku di keluarga Sondi bilang mereka bawa keluarga Tigra. Keluarga Tigra? Aku khawatir mereka akan mengganggumu. Keluarga Tigra, keluarga elit di BK. Kenapa kau takut sekali? Mereka punya banyak orang luar biasa. Kita harus waspada. Kalau mereka tidak mengganggu, ya tenang saja. Kalau mereka cari masalah, ya mereka harus siap-siap untuk menanggung imbasnya. Baik, Pak Stefan. Pergilah. Sudah pulang ya? Ayo makan. Selagi masih hangat. Kenapa? Ada masalah? Kenapa sedih begitu? Kamu nggak tahu, keluarga Sondi yang hampir bangkrut bulan ini malah naik.
Aku dengar mereka bawa keluarga Tigra dari Beika buat bantu mereka. Dengan kemampuanmu, mereka itu sebenarnya cuma gampang kok. Tidak usah kau pikirkan. Situasinya berbeda. Mereka ini keluarga elit dari Beika, 4 keluarga besar gabung juga kalah. Gimana aku berharap menang? Sayang, itu tidak seberapa kok. Makan saja dulu. Bukan hal yang besar. Oh iya, besok aku mau belanja sama sahabatku, mau ikut gak? Masa aku ikut? Iyalah, kamu kan suamiku. Nah, paling-paling aku hanya disuruh bawa belanjaan. Ayolah, aku mohon. Iya, aku ikut. Yuni, lama gak ketemu. Aku kenalin, ini suamiku Johan. Dia manajer sales di toko emas Semar. Toko emas Semar, gajinya pasti tinggi. Cuma beberapa puluh juta saja, biasalah. Dia beliin gelang ini buat aku. Wah, suamimu baik banget. Ah, iya. Ini suami kamu. Kenapa dia satpam? Dulu sih iya. Masa nona dari keluarga Suga nikahnya sama satpam sih? Kalau jadi kamu udah Itu kuceraikan. benar, Fani. Wanita sepertimu bisa dapat yang lebih baik. Ini urusan kami. Kalian tenang saja. Dasar satpam. Sudah enak hidup numpang di keluarga Suga malah sombong. Kau. Hei, Yuni, suamimu keterlaluan. Ayo belanja saja yuk, ayo. Kau. Kalau bicara lagi, kubunuh kau. Suamiku yang ngurus toko ini, pilih sesukamu saja. Nanti dia kasih diskon. Aku nggak suka perhiasan. Tanganmu bagus loh, sayang kalau nggak dipakein. Oh iya, reuni kan sebentar lagi. Kalau nggak beli buat tampil keren nanti diejek loh. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo cari saja. Nanti aku belikan. Harga termurah di sini itu puluhan juta. Itu gajimu dalam setahun. Ayo masuk, suamimu udah ngajak. Kau sedang pinjam uang ya? Harga termurah di sini itu puluhan juta. Itu gajimu dalam setahun. Ayo masuk, suamimu udah ngajak. Kau sedang pinjam uang ya? Tidak kok, cuma sedang kirim SMS saja. Perhiasannya bagus banget. Nona, ini semua koleksi baru kami. Silakan dicoba dulu. Halo Pak Johan. Ini teman istriku, berikan dia diskon 20% di semua barang. Baik, 20%. Lumayan tuh. Suamimu baik banget, Yuni. Kan kamu sahabatku. Pilih aja sesukamu. Kan suamimu yang bayar. Gak apa-apa, aku bisa beli sendiri. Sayang, aku sudah lama denganmu dan belum mentraktirmu. Kau pilih saja, aku belikan. Fani, suamimu udah bilang gitu. Kalau ditolak terus gak enak loh. Kami ada perhiasan andalan dan safir biru asli namanya Hati Samudra hanya 1 miliar. Kalau kau sayang padanya, belikan ini saja. Sayang, harapanmu ketinggian. Dia itu cuma satpam, bisa dapat 1 juta aja. Udah bagus buat dia. Yang murah aja lah. Oh iya, aku lupa. Suaminya Fani kan orang tidak berguna. Kalau kau sayang padanya, belikan ini saja. Sayang, harapanmu ketinggian. Dia cuma satpam, bisa dapat 1 juta aja. Udah bagus buat dia. Yang murah aja lah. Oh iya, aku lupa. Suaminya Fani kan orang tidak berguna. Kalian keterlaluan. Stefan, ayo pergi. Kau jangan marah. Coba keluarkan barangnya, aku mau melihat. Aku mau membeli itu. Stefan, ngapain kamu? Fani, suamimu mau beliin kamu. Kenapa nolak terus sih? Cepat ambilkan Hati Samudra. Hati-hati, kalau pecah awas ya. Cantik banget. Stefan, Fani suka banget tuh. Sebagai suami, kamu harus beliin lah. Aku mau lihat bagaimana kau hadapi kesombonganmu ini. Dikira aku tidak mampu ya? Kalau bisa aku juga balik makan kotoranku. Kau sendiri yang bilang. Walaupun ini bagus, tapi kalau istriku yang pakai baru kelihatan lebih bagus lagi. Stefan, ngapain kamu? Sudah aku bayar. Hah? Stefan, kamu menipu sekarang ya? Iya, kalau uangnya tidak ada, aku bunuh Tuan, kau. jangan melanggar hukum. 1 telepon aja bisa panggil polisi ke sini. Stefan, lepasin tangan kotormu. Lancang kalian! Lancang kalian! Jangan merendahkan Pak Stefan. Apa Cahyo? Ada apa di sini, Pak? Anda Pak Stefan kan? Iya benar. Ada apa ini? Kau bodoh atau pura-pura bodoh? Tokoku baik-baik saja. Ada apa ini? Tokomu sudah kubeli beserta isinya. Apa? Perhiasan di sini harganya bisa miliaran. Orang sepertimu bisa beli. Sialan! Jangankan toko kecil ini, seluruh jalanan kita sekarang milik Pak Stefan. Dia cuma satpam, bagaimana bisa? Kau tidak layak tahu identitasnya. Pak Stefan, dia bawahanmu, mau dihukum silakan saja. Dipecat saja gampang. Lebih baik kau ke Afrika, cari berlian sampai 100 kilo. Sayang, ini mimpi kah? Tidak cuma yang ada di sini. Seluruh toko di sini itu hadiah untukmu. Selama kau suka, itu menjadi milikmu. Makasih sayang. Johan, lihat suaminya Fani itu. Aku sudah kasih kau perhiasan. Simpan aja buat warisanmu.
Kenapa bisa begini? Sayang, uangnya dari mana? Buat beli cabangnya aja pasti miliaran lebih. Lukisanku kan mahal, jadi aku jual semuanya. Kamu jual semua? Kamu jual semua? Kenapa gegabah gitu sih? Aku tidak gegabah. Pertama, itu buat kebahagiaanmu. Kedua, aku melihat ada potensi di sini. Aku beli untuk memperluas usahamu. Di sini orangnya emang rame banget sih. Bentar lagi mau dijadiin pusat belanja baru. Potensi pasarnya besar. Jadi uangnya tidak sia-sia kan? Aku nggak nyangka otak kecilmu itu sepintar itu. Oh iya, kamu mau nggak jadi manajer umum di perusahaanku? Aku tidak masalah. Tapi pasti pegawaimu ada masalah denganku. Kalau ada masalah ya biarin aja. Aku kan kepala dari grup Suga. Baiklah, Ibu Kepala. Aku mendengarkanmu. Malam ini aku ada hadiah lain. Berapa jauh lagi sih? Tenang, sebentar lagi juga sampai. Stefan, biarin aku ngintip lah. Kado apa sih ini? Nanti kau juga akan tahu, sabar sedikit lah. Sudah sampai. 3, 2, 1. Wow, Stefan ini. Sayang, aku pernah salah dulu. Kita sudah lama menikah, tapi aku belum pernah melamarmu. Hari ini aku menebusnya. Kita udah lama nikah, ngapain kayak gini? Walau kita sudah tercatat di KUA, tapi belum ada cincin kawinnya. Sebagai wanitaku, aku ingin yang terbaik. Jadi, 同じ夜を同じ夢を yeah maukah kau menikah denganku? 甘い甘いキス僕を Aku mau. 愛してる今誓うよ I promise to 고만한 가슴에 우리 추억이 흘러넘쳐 잡아보려 해도 가슴을 막아도 손가락 사이 Ayah, grup Suga sudah dapat sebelum kita. Apa? Itu ulahnya Stefan sialan itu. Dia lagi? Dari mana dia tahu langkah kita? Kata Pak Wong tiba-tiba dia punya uang 800 miliar. 2 kali lipat tawaran kita. Uangnya dari keluarga Suga. Mereka mana mampu ya? Awalnya aku mau beli semua rumah di situ buat melawan proyek Sungai Jesa mereka. Sekarang gagal. Terus bagaimana ya? Cepat cari Pak Joko, ayo. Pak Dika. Pak Joko, tepat waktu Pak. Pak Dika buru-buru sekali. Ada masalah apa Pak? Jadi begini, bukannya kalian membantu kami membeli pasar itu untuk melawan proyek Sungai Jesa? Bukannya sudah kita bahas, ada masalah apa? Aku tidak menyangka menantu keluarga Suga bisa punya uang 800 miliar dan duluan beli pasar itu. Stefan, Bukannya katamu dia cuma satpam jaga pintu? iya, siapa yang tahu dia punya uang segitu? Kelihatannya rencana kita sudah gagal total. Iya Pak Joko, jadi kita perlu buat rencana baru. Keluarga Suga sekarang sudah pegang proyek itu dan juga pasarnya Pak. Ini sudah seperti pemberontakan. Kelihatannya kau menganggap remehnya. Tapi untung saja masih ada cara. Cara apa itu Pak Joko? Kami siap mendengarkan. Setelah keluarga Wong dihancurkan, bukannya banyak perusahaan hiburan milik mereka? Iya. Kau bisa pakai dana keluargaku diam-diam buat ambil alih bisnisnya. Bagaimana? Bagus, luar biasa. Zion, kau yang urus ini ya. Secepatnya ambil alih warisan mereka. Baik, aku pergi dulu. Sepertinya menantu keluarga Suga, si Stefan ini tidak sesimpel itu. Aku perlu pakai koneksiku di BK untuk cari tahu dia. Pak Joko, itu tidak perlu. Kau tidak perlu meninggikan dia. Tidak, ini hal yang penting. Perlu kutelusuri sendiri. Bukannya ini Pak Kepala Stefan? Kerja bagus. Keamanan di sini bergantung padamu. Pak Stefan, kau naik jabatan jadi apa? Jangan lupakan aku lah. Tenang saja. Aku masuk ke sini menjadi seorang manajer. Cuma mengandalkan wanita saja. Pak Stefan. Pak Stefan. Stefan, aku ingin sekali hidup sepertimu. Halo, aku Stefan. Kepala Suga mengirimku. Jadi kamu, Stefan, kepala Suga sudah memberitahu. Martin, sini. Dia kepala keamanan di sini, dia yang atur kerjaanmu. Kau yakin ini dari kepala Suga? Di sini banyak kepalanya. Yang mana maksudmu? Kepala grup Suga Fani.
Stefan itu cuma satpam biasa. Paman, apa Langsung maksudmu? jadi manajer. Siapa mau Aku hormat? kepalanya di sini. Aku nggak punya kewenangan itu. Kau yakin ini dari kepala Suga? Di sini banyak kepalanya. Yang mana maksudmu? Kepala grup Suga Fanny. Salah dengar kali. Yang ngatur kerjamu itu bos kedua. Baru ya namanya? Stefan, kau ganti dulu. Oh ya, besok kau shift pagi. Baiklah. Paman, apa maksudnya? Fanny, ada apa? Aku jadiin Stefan manajer. Kenapa malah jadi satpam? Aku kira apa? Ternyata masalah kecil. Bagiku ini masalah besar. Aku tahu maksudmu, tapi Stefan itu cuma satpam. Tapi aku menjadikan dia manajer, siapa yang mau Aku hormat? kepalanya. Masa aku nggak punya wewenang? Fanny, jangan pikir karena itu aku juga kepala di sini. Ayahmu datang pun urusannya tidak akan berubah. Jangan pura-pura bego di sini. Stefan amanin proyek sebesar itu. Dia jadi manajer apa salahnya? Mau jadikan dia manajer langsung itu melanggar aturan. Aturan dibuat sama Tidak orang. bisa, aku yang bilang. Oke, aku panggil kakek. Lihat apa kata kakek. Kakek bilang, urusan ini dengarkan pamanmu. Ayah, sini Tapi ayah. kakek, dia udah bantu kita banyak. Kenapa kalian ini? Urusan ini biar diurus oleh pamanmu. Kalau kamu seperti ini, dia sakit hati loh. Stefan itu cuma menantu yang menumpang. Jadi dia itu harus tahu diri. Fanny, waras sedikit bisa kan? Grup kita selalu dijalankan oleh orang hebat. Kau jadi kepala juga proses yang panjang. Kalau Stefan itu orang yang hebat, posisiku juga akan kuberikan padanya. Paman. Dia sampai berpikir hidup menumpang di sini, jadi lupa diri. Tapi kakek, Sudahlah, urusan ini sudah diputuskan. Awas saja, nanti ku pecat. kalian keterlaluan. Halo? Sayang, ada apa? Fanny ceroboh sekali, masa tidak dikunci? Halo? Sayang, ada apa? Ada dokumen penting yang ketinggalan di mejaku. Bisa ambilin nggak? Baiklah, habis shiftku selesai ya. Sandinya tanggal lahirku. Baiklah. Fanny ceroboh sekali, dikunci saja tidak. Anak itu hampir saja menangkapku. Halo, Kakak Yoga. Tenang, tenang. Aku sudah dapat. Jangan khawatir, aku di sini. Keluarga Wong pasti akan bangkit kembali. Kenapa paman kedua bekerja sampai larut malam? Sudah selesai, Tuan Zion. Apa kau yakin? Sangat yakin. Wakil ketua keluarga Suga sudah masuk perangkap. Aku tidak pernah menyangka. Bahkan setelah keluarga Wong dihancurkan, anjing yang mereka pelihara itu masih bisa bertahan. Dulu kasino bawa tanah keluarga Wong, dia pengunjung tetap. Kerja bagus, Yoga. Mulai sekarang kau bisa kerja untukku. Terima kasih, Tuan Zion. Kebaikan ini tidak akan aku lupakan. Jangan khawatir.
Aku akan balaskan dendam untukmu. Nona Fanny, terjadi hal mengerikan. Ada apa, Linda? Aset puluhan juta di rekening grup telah ditransfer secara ilegal. Tuan sedang marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Fanny, duduklah dulu. Siapa yang suruh kau duduk? Kakek, ini nggak ada hubungannya dengan Stefan. Kenapa kamu melampiaskan amarah Tidak padanya? ada hubungannya. Uang rekening perusahaan dikorupsi oleh binatang ini. Nggak mungkin. Dia nggak ada alasan melakukan Dia itu. baru-baru ini menghabiskan puluhan juta untuk membeli jalan emas komersil itu. Stefan, apa ini benar? Kalau benar kenapa? Itu uangku sendiri, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Dasar anak kecil. Masih berbohong kau. Masih berbohong kau. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Paman kedua, Stefan menjual semua lukisannya untuk mengumpulkan uang. Apa kau mendengarkan omong kosongnya itu? Stefan, kami menemukan sidik jarimu kemarin di kantor Nona Fanny. Saat itu, kau sedang bertugas. Apa bisa kau menjelaskannya? Aku pikir pada hari pertamamu, kau sudah buat kekacauan besar. Kau mau menyangkal apa lagi? Apa yang mau kau sangkal? Aku bisa menjelaskan ini. Tadi malam aku yang menyuruhnya ke kantor mengambil dokumen untukku. Diamlah. Situasinya sudah jelas. Cuma komputer Fanny yang bisa login ke akun perusahaan. Dan dia baru saja mengakui bahwa Stefan masuk ke kantornya. Pasti itu. Orang ini melihat uang lalu serakah. Kupikir itu dia. Stefan, apa gunanya kau membeli jalan emas komersial itu? Ketika proyek Sungai Jesa kita buka, apa ada orang tersisa di sana? Semuanya. Aku punya saran. Cepat jual jalan komersial emas itu. Juga kita harus lidiki secara menyeluruh penggelapan oleh Stefan. Biar dia membusuk di penjara. Membusuk di penjara. Ya, buat dia membusuk di penjara. Buat dia membusuk di penjara. Iya, membusuk di penjara. Sudah cukup. Kau berjaga dari orang luar siang dan malam, tapi sulit menjaga dari pencuri dalam. Stefan, cepatlah mengaku. Stefan, cepatlah mengaku. Stefan, apa yang mereka katakan benar? Kau tidak percaya padaku? Jangan banyak bicara. Panggil polisi. Buat dia menjual jalan emas. Cepat jual. Juga masukkan dia ke penjara. Kuncinya sekarang untuk mendapatkan kembali dananya tanpa dukungan rantai modal proyek Sungai Jesa akan dihentikan. Paman kedua, apa kau maling berteriak maling? Stefan, apa maksudmu? Apa kau mengatakan aku yang menggelapkan dana perusahaan? Gila kau. Paman kedua, aku berikan satu kesempatan terakhir untuk mengaku. Mengaku apa? Aku beritahu, jangan berani-berani memfitnahku di sini. Baik, kelihatannya kau tidak mau menyerah sampai melihat peti mati. Jangan menyesal. Kau bilang paman kedua yang melakukannya. Apa buktimu? Buktinya, semua ada di sini. Semuanya lihatlah, ini rekaman pengawasan tadi malam. Sebelum aku masuk ke kantor Fanny, pintunya sudah terbuka. Jadi aku penasaran dan kembali memeriksanya. Dan aku menemukan penemuan yang mengejutkan. Ini cuma fitnah, ini cuma video. Baik, kalau begitu aku tidak akan bicara apapun. Tapi semuanya lihatlah siapa ini. Kakak kedua, ternyata kau. Paman kedua, ternyata jelas-jelas kamu dan kamu masih memfitnah Stefan. Kakak kedua, ternyata kau. Paman kedua, jelas-jelas kamu dan kamu masih memfitnah Stefan. Jadi selama ini kaulah pencuri dalam keluarga. Dasar bajingan. Kau kemanakan uangnya? Ayah, uangnya benar-benar aku ambil tapi aku dipaksa ya. Kau akan membunuh seluruh keluarga Suga. Aku bukan manusia, aku bukan manusia. Aku akan bicara. Kenapa? Aku berjudi di kasino bawah tanah yoga dan kalah. Aku berutang pada rentenir, aku harus mengembalikan uangnya. Atau mereka akan membunuhku. Ayah, mereka yang benar-benar memaksaku. Mereka memaksaku untuk memfitnah Stefan. Suamiku, maafkan aku salah paham padamu. Paman kedua, kasino yoga yang kau sebutkan bukankah dia preman di bawah Tuan Willy? Iya, itu dia. Aku dengar setelah keluarga Wong dihancurkan, dia mengambil alih aset keluarga Wong. Paman kedua, kelihatannya kau ditipu olehnya. Dia menggunakanmu sebagai tameng untuk melawan keluarga Suga. Menantu yang baik, kau benar tentang segalanya. Tolong selamatkan aku. Jual jalan emas untuk menutupi lubang. Bagaimanapun juga, kita masih punya Sungai Paman Jesa. kedua, apa kamu gak punya malu? Kamu hampir mengirim suamiku ke penjara dan ingin dia membantumu. Apa kamu gak punya malu? Kau hampir mengirim suamiku ke penjara dan ingin dia membantumu. Iya. Aku tidak punya malu, tapi tolong kasihanilah aku. Aku tidak mau masuk penjara. Stefan, keluarga Suga kita sedang dalam krisis besar. Anggap saja ini permintaan dariku. Bantu untuk kali ini. Kakek, bukan aku tidak mau membantu. Jalan emas tidak bisa dijual. Kenapa? Aku menemukan keluarga Sony untuk menghadapi kita mendatangkan keluarga Tigra. Mengakuisisi jalan emas untuk mencuri lalu lintas pejalan kaki dari Jadi Sungai mereka Jesa. diam-diam mengakuisisi warisan keluarga Wong dan memfitnah paman kedua suamiku. Rantai modal keluarga Suga akan putus. Bisakah kita menjual jalan Emas tidak bisa dijual. Ketua Jimmy datang. Tuhan, Kenapa tidak memberitahuku dulu lebih cepat? Anak keduamu lebih bodoh dari batu.
Kau sudah tahu? Sesuatu yang besar terjadi, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau bilang jalan emas tidak bisa dijual. Apa kau punya solusinya? Aku punya solusi, tapi ada satu syarat. Keluarkan anak keduamu dari Dewan Direksi. Kekosongannya akan diisi oleh Nona Fanny. Ayah, memecatku dari posisiku. Dewan tidak keberatan, tapi Fanny masih muda. Kalau dia bergabung dengan Dewan akan sulit. Dibandingkan denganmu, Nona Fanny tidak cuma sedikit lebih baik. Suga, kalau harus terus membantu penjahat ini, keluarga Spencer harus mengakhiri kerjasama. Kita lakukan seperti yang kau bilang. Kepala keluarga Spencer, setelah ini selesai, bisakah kau membantu kami? Solusinya keluarga Spencer sediakan 140 juta. Membantu keluarga Suga. Stefan, kau mengira keluarga Spencer orang bodoh? Jimmy, aku menyuruhmu menyediakan uang. Apakah ada masalah? Tuan Stefan silakan perintahkan. Aku akan berjuang sampai mati. Jangan khawatir. Untuk 5 tahun ke depan jalan emas di bawah kendalimu. Setelah keluarga Suga melunasi uangnya, itu akan dikembalikan. Ini solusi yang baik, saling menguntungkan. Aku dapat kabar sebuah universitas akan dibangun dekat sini. Saat itu lintas pejalan kaki tidak akan jadi masalah. Stefan, karena kau begitu mampu, bisakah kau membantuku? Paman kedua, maaf aku tidak bisa membantu. Fanny, ayo pergi. Stefan. Tidak berguna. Bebek di tangan telah terbang. Tigra, tenanglah. Ini semua karena Stefan ikut campur. Dan juga keluarga Spencer. Cukup. Kau cuma punya satu kesempatan. Begitu keluarga Tigra bertindak, kau dan keluarga Suga akan hancur bersama. Keluar. Iya. Tuan, apa menurut Anda kali ini Anda harus membantu mereka secara diam-diam. Jangan khawatir. Biarkan mereka menjadi umpan meriam dulu. Stefan itu harus mati di tanganku. iya. Baik, Tuan. Nona Fanny, terjadi hal mengerikan. Ada apa? Manajer menengah kita semua telah mengundurkan diri. Beberapa eksekutif senior juga. Apa? Kontraktor proyek kita juga semua mengirim email ingin mengakhiri kerja sama mereka dengan kita. Apa yang terjadi? Bahkan gedung ini telah disegel. Mereka ingin mengusir kita. Cukup, pasti Zion lagi, Nona Fanny. Dia mencoba menghancurkan kita. Kita harus apa? Aku akan menuntut penjelasan darinya. Kau sedang mencari Zion? Iya, aku akan melawannya sampai mati. Kalau kau bertindak begitu impulsif, rencana Zion akan berhasil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Beri aku 3 hari, akan aku tangani. Ayo bayar kami. Dasar Fanny, dia bersembunyi di sini. Tangkap, kalian mau apa? Fanny, kami telah bekerja keras untuk grup Suga. Kau berutang gaji kami 2 bulan, malah bersembunyi di sini. Tangkap. Semuanya tenang, biar aku menjelaskan. Jelaskan apanya? Kalau kau berani bertindak gegabah, kau tidak dapat sepeser pun. Bukankah ini menantu laki-laki keluarga Suga yang numpang hidup ya? Kau tidak pantas bicara di sini. Baik, aku tidak akan ikut campur. Kalian pukul dia. Kalau ada yang mati, kalian tanggung jawab. Lupakan tentang gaji, kalian akan membusuk di penjara. Dana keluarga Suga sedang dalam kesulitan. Beri aku waktu 3 hari. Kalau aku gagal, akan aku pertaruhkan nyawaku. Baik, aku percaya padamu anak kecil. Tapi kalau kau main-main, akan kubunuh sekalian. Ketua, aku telah menangani urusan yang Anda perintahkan. Bagaimana situasi di sana? Grup Suga sekarang dalam kekacauan total. Kami menggunakan 112 juta. Kali ini keluarga Suga nggak punya kesempatan untuk pulih. Omong kosong, 112 juta semua surplus grup. Kalau ada yang salah, grup akan runtuh. Ayah, jangan khawatir. Tidak akan ada kesalahan. Uang ini akan terpakai dengan baik. Aku akan bicarakan ini dengan Tigra. Ayo pergi, bawa aku keluar sebentar. Kemana? Ke grup Suga. Anda mencari siapa? Cari bapakmu. Grup Suga punya aturan, semua pengunjung harus daftar. Aku menghormati bukan? Kenapa kamu memukulku? Para penjaga perhatian. Grup Sugamu sangat hebat. Kau sudah diambang kematian. Anjing penjaga masih sombong. Siapa yang kau sebut anjing penjaga? Zion ada di sini. Grup Suga tunggu kematianmu. Zion? Apa yang kau lakukan? Mana si pecundang Stefan itu? Kamu sampai yang hina dan gak tahu malu. Lanjut, kutuk, terus kutuk. Aku mau lihat apa kata-kata keluarga Sugamu itu lebih kuat. Zion, kau akan dapatkan balasanmu. Benarkah? Aku pikir kalian yang akan dapatkan balasan. Keluar, sekarang. Bahkan kalau keluarga Suga kami harus mengemis, kami gak akan pernah denganmu. Setelah kalian bangkrut, aku akan memastikan kalian tidak akan bisa meminta makanan. Kau akan mati mengerikan. Justru kalian yang akan mengalaminya. Di Jubi, siapapun yang menyinggungku akan mati. Jangan bersenang-senang terlalu dini. Hati-hati dengan karma. Jangan berani menasihatiku, tidak ada gunanya. Keinginanku padamu itu berkah untukmu selama 8 keturunan. Hari ini aku akan memilikimu. Kau berani? Di Jubi apa yang tidak berani aku lakukan? Hah? Panggil suamimu si anjing penjaga untuk menyelamatkanmu. Hah? Ada apa? Kenapa ribut sekali? Terjadi hal besar di perusahaan. Kalau kamu gak segera datang akan terlambat. Hari ini aku akan mengampuni nyawa sialanmu. Lain kali aku akan datang mencarimu menyelesaikan masalah. Dasar sampah menumpang hidup orang. Ayah, tenanglah. Gak sepadan marah dengan orang seperti itu. Tuan Zion, Katakan ada apa? hari ini perusahaan kita tiba-tiba menerima pengumuman pemutusan dari puluhan mitra kita. Cuma itu? Terutama harga saham perusahaan kita turun 20%. Nilai pasar kita telah menguap. Apa? Benar sekali.
Cuma dalam setengah hari perubahan begitu besar terjadi, sungguh gak bisa dipercaya. Apa alasannya? Semua petunjuk mengarah pada mereka. Itu keluarga Stefan dari Beika. Orang terkaya di BK. Bagaimana itu mungkin? Dia bisa punya aset puluhan juta. Kita tidak punya dendam Iya, dengan. aku juga bingung. Lalu kenapa tidak kau selidiki? Iya, Pak. Maaf, apakah Anda Tuan Zion? Siapa Anda? Aku Peter, controller keuangan keluarga Stefan dari BK. Pak Peter, kita tidak punya dendam kenapa Anda menargetkan grup Diona kami. Jangan khawatir, Tuan kami ingin mengundang Anda untuk makan. Apa kau ada waktu luang? Komandan Naga BK Johan? Maaf, Komandan Naga sedang tidak sehat. Komandan kami akan mewakili keluarga Stefan. Baik, di mana tempatnya? Kita bertemu di klub pribadi di Jubi. Baik, kami ingin melihat seperti apa dewa keluarga Stefanmu itu. Tuan muda, sudah lama mendengar tentang Anda. Aku bawakan hadiah kecil. Silakan diterima. Zion, kau terlalu baik. Kenapa itu kau? Kenapa? Apa kau terkejut? Apa kau Komandan BK Stefan? Benar, itu aku. Bagaimana mungkin? Kau cuma seorang penjaga keamanan yang menumpang hidup. Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Jadi semua ini adalah jebakanmu? Ini disebut kasih rasa dari obatnya sendiri. Apa yang kau mau? Cabut semua sanksi ekonomi terhadap grup Suga. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Baik. Bukankah seharusnya kau juga bisa mengampuni grup Diona kami? Zion, bangunlah. Apa kau sungguh mengira bisa negosiasi denganku? Stefan, bagaimanapun juga keluarga Sondi kepala dari 4 keluarga besar Jubi. Jangan paksa aku membawamu bersamaku. Kau banyak bicara. Bawa dia masuk. Komandan, tolong ampuni keluarga Sondi kami. Ayah, apa yang terjadi? Zion, aku kasih kesempatan tapi kau tidak mengambilnya. Ayo cepat minta maaf. Ayah, apa kau gila? Apa yang dia punya untuk melawan keluarga kita? Kau di mana, Peter? Aku di sini. Dalam 1 hari, aku ingin grup Diona Jubi benar-benar bangkrut. Baik. Lalu, keluarga Sondi Jubi telah merajalela di pasar. Memusnahkan mereka bukan kesalahan. Tuan muda, Tuan muda. Kalian cepat bekerja. Tuan, keluarga Sondi benar-benar hancur. Sekumpulan pecundang. Apa berikutnya, Tuan? Setelah menghancurkan keluarga Sondi, Stefan berikutnya. Yang aku butuhkan sekarang, 1 pukulan mematikan. Pergi temui wakil ketua keluarga Suga. Tuan Besar, kabar baik. Apa itu? Manajemen menengah dan senior dan karyawan yang mengundurkan diri telah kembali bekerja. Mitra yang memutuskan kontrak telah kembali. Benarkah? Itu bagus. Dan laporan jahat sebelumnya dan masalah keuangan semua telah diselesaikan. Stefan, dia benar-benar hebat. Kamu nggak tahu, yang membantu kita kali ini keluarga Stefan yang terkaya di Beika. Keluarga yang begitu kuat. Kenapa mereka membantu kita? Karena menantumu, Stefan, putra satu-satunya keluarga Stefan dan satu-satunya pewaris kekayaan puluhan miliar. Apa informasi ini Aku akurat? bertanya-tanya gimana dia bisa menyelesaikan segalanya. Linda, pergi buat pengaturan. Malam ini suruh Stefan untuk pulang. Ingat, bawa Fanny Oke, bersamanya. aku akan pergi sekarang. Ayah, kenapa kau memanggil kami tergesa-gesa? Ada apa? Stefan, kau sembunyikan dirimu cukup dalam. Apa maksudnya? Berhenti berpura-pura. Aku tanya bagaimana kau begitu mampu. Ternyata kau putra satu-satunya dari Komandan Naga Apa BK. itu benar? Baiklah, aku mengaku, aku putra Johan. Tapi aku sudah memutuskan hubungan dengan. Kenapa? Dia mengusirku dari keluarga Stefan untuk seorang anak haram. Sekarang dia sakit parah. Dia ingin aku menjadi pewaris. Lalu sekarang apa rencanamu? Jujur saja belum aku putuskan. Suamiku, apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu. Takdir begitu aneh. Menantu yang kulihat paling remeh. Ternyata anak orang terkaya. Masa depan keluarga Suga kami ada padamu. Komandan, terjadi hal yang mengerikan. Tuan sedang kritis. Apa? Komandan Naga cuma menahan nafas. Dia menunggu Anda kembali. Kapan ini terjadi? Baru saja. Kau tidak bisa membiarkan Tuan mati dengan penyesalan. Stefan, jalani hidupmu tanpa penyesalan. Biarkan Fanny pergi bersamamu. Komandan Naga, Tuan telah tiba. Tolong temui dia sekali. Putra durhaka itu, dia masih berani datang. Bilang padanya untuk pergi. Ayah, Peter, sudah terlambat. Stefan, ayah, ini aku Stefan. aku telah bersalah padamu. Jangan katakan itu ayah. Harusnya aku kembali lebih cepat. Aku tidak berbakti. Aku yang bersalah. Fanny. Ayah, Ini menantumu. Kelihatannya pasukanku yang berjuta-juta akhirnya memiliki penerus. Komandan, ini wasiat Komandan Naga. Pasukan BK yang berjuta-juta dan warisan ratusan militer akan diwariskan padamu. Ayah, aku tidak bisa.
Komandan, silakan terima. Kalau tidak, Komandan Naga tidak bisa istirahat dengan tenang. Komandan, silakan terima. Kalau tidak, Komandan Naga tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Ayah, aku janji padamu. Stefan, sebenarnya kau punya saudara laki-laki. Kau harus hati-hati. Ayah! Ayah! Bahkan keluarga Sondi dia jatuhkan. Stefan, aku meremehkanmu. Siapa di sana? Siapa kau? Ini pelanggaran, aku bisa menuntutmu. Siapa aku tidak penting. Aku di sini untuk membantumu. Membantuku? Sejauh yang aku tahu, saham dan posisimu di grup Suga semuanya hilang. Itu semua karena Stefan dan juga Van. Apa kau sungguh rela? Apa maksudmu? Bukankah risikonya besar? Dengan dukungan keluarga Tigra BK kami, aku jamin sepenuhnya kau aman. Baiklah, aku akan melakukannya. Grup Suga seharusnya milikku. Kenapa mereka tidak berikan padaku? Akan kuambil sendiri. Ayah, kau sudah bangun. Anak kedua aku, apa sebenarnya yang kau ingin lakukan? Ayah, kau sekarang sudah tua. Tanggung jawab berat mengelola grup Suga harus diserahkan kepadaku, kan? Cuma untuk grup Suga, kau bahkan berani menculik ayahmu sendiri. Kau yang memaksaku melakukannya. Kalau posisi CEO tidak kau berikan kepada Fanny dulu, Aku tidak akan begini. Kau tidak punya kemampuan. Kau seorang pecundang. diamlah. Bicara keras tidak ada gunanya. Apa yang telah kuhilangkan, aku pasti akan ambil kembali. Pikirkan baik-baik. Linda, kenapa di sini? Nona Fanny, Tuan telah diculik di markas grup. Kakek diculik? Apa kamu pikir Zion yang membalas dendam? Yang menculik kakek? Jangan khawatir, serahkan kepadaku. Gunakan seluruh koneksi keluarga Stefan. Bantu aku mencari Tuan Suga. Cepat. Komandan, telah kutemukan yang menculik Tuan Suga, paman kedua. Dia di ruang bawah tanah gedung grup. Ayo. Ayah, apa sudah kau pikirkan? Siapa yang kau rencanakan untuk dapat grup Suga? Lebih baik kuberikan pada anjing daripada kuberikan padamu. Dasar tua bangka. Jangan kira kau cuma karena ayahku aku tidak berani menyentuhmu. Hah. Kau tidak mau terima yang mudah malah pilih yang sulit. Maka jangan salahkan aku. Siapa itu? Dasar binatang. Kau berani lakukan ini pada ayahmu sendiri. Habisi dia sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Apa ini? Lepaskan. Ayah, sedang apa di sini? Kalau aku tidak muncul, tulang-tulang tua ini sudah lama terkubur. Jangan bilang begitu. Ada orang yang menginginkan kematianku. Siapa yang menginginkanmu mati? Akan kubunuh mereka. Bawa dia masuk. Kakak, selamatkan aku kakak. Ayah, kau pasti salah. Bagaimana mungkin dia? Omong kosong, seseorang menyakiti ayahmu sendiri. Itu pengkhianatan besar. Ayah, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Kakak, tolong berikan kata-kata yang baik untukku. Seret dia keluar. Ayah, kakak. Kakek, kamu gak apa-apa? Aku sudah tua, aku tidak berguna lagi. Stefan, keluarga Suga kami telah bersalah padamu. Kau terlalu serius. Grup Suga, semuanya bisnis leluhur dibangun dengan kerja keras. Aku harap kau dapat membantunya. Kakek, apa yang kau katakan? Kakek, jangan khawatir. Aku akan menjadikannya wanita paling bersinar di seluruh Jubi. Mulai sekarang, keluarga Suga kami akan bergantung padamu. Fanny, aku akan membantumu. Kakek, jangan khawatir. Kami pasti gak akan mengecewakanmu. Tuan, wakil ketua keluarga Suga ada di sini. Apa kau benar-benar bersedia lakukan apapun? Sekarang aku seperti anjing liar. Asal kau bisa bantu aku ambil kembali grup Suga, aku akan lakukan apapun. Kalau kau punya tekad ini sebelumnya, bagaimana mungkin kau jatuh dalam keadaan seperti ini? Siapa yang menyangka orang tua itu begitu kejam mengusirku dengan tendangan? Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku bersedia ambil risiko.
Siapa yang menyangka orang tua itu begitu kejam mengusirku dengan tendangan. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku bersedia ambil risiko. Aku akan membantumu kembali ke keluarga Suga. Dan kau berikan padaku Stefan. Stefan? Kenapa orang besar sepertimu akan tertarik pada penjaga keamanan kecil? Stefan membuatku seperti anjing liar. Jadi aku ingin mencabik-cabiknya. Lalu aku harus apa? Tigra akan memberitahumu. Pelindung. Anda aku panggil apa? Stefan Roa. Suamiku, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil. Kau serius? Aku akan jadi ayah. Aku akan beli perlengkapan bayi. Hah? Fani, Paman kedua, aku ingin bicara denganmu. kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Stefan tidak ada di sini. Kalau kan? ada yang mau dikatakan cepat. Baik, biar aku bicarakan dulu hal buruk yang telah kau lakukan. Beraninya kau mengusir paman keduamu dari keluarga. Kamu yang mendatangkan ini pada dirimu. Hah, mendatangkan pada diriku sendiri. Aku sudah lakukan segalanya. Harus apa lagi? Jangan melawan. Tidak ada gunanya kau melawan. Ketika Stefan tiba, kalian berdua akan mati. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Apa aku bisa ambil kembali keluarga Suga? Semua tergantung padamu. Cuma keluarga Suga. Itu bahkan bukan tantangan. Diam kau. Fani? Stefan, Fani ada di tanganku. Kalau kau ingin menyelamatkannya, datang sendiri ke gudang di timur kota. Paman kedua, kau cari mati. Stefan, tidak buruk. Kau benar datang sendiri. Berani. Kau paman kedua dari Fani. Kau benar-benar hina. Diamlah. Aku hina, itu semua karena kau memaksaku. Aku hidup dengan baik. Tapi ketika kau datang, semua keuntungan diambil oleh Fani. Kau cuma menyakitiku. Kau pengkhianat seorang tiran. Siapa yang bisa kau salahkan selain dirimu? Aku peringatkan jangan mendekat, atau dia akan kubunuh. Aku peringatkan jangan mendekat, atau dia akan kubunuh. Lepaskan dia. Apapun yang kau mau aku setuju. Benarkah? Maka tinggalkan nyawa. Paman kedua melakukan semua ini karena perbuatanmu kah? Hina. Kau membuatku seperti anjing liar. Dan kau menyebutku hina. Aku bahkan tidak mengenal. Apa yang kau bicarakan semua ini? Terlalu mengada-ngada. Komandan, perhatikan baik-baik. 25 tahun lalu, Johan punya seorang putra kedua. Tapi dia biarkan mati daripada masuk keluarga Stefan. Kau tahu kenapa? Aku tidak tahu. 3 tahun lalu dia bersekutu dengan keluarga Tigra, tapi mengusirmu dari keluarga Stefan. Johan bagaimanapun menolak untuk menemuinya. Tahu kenapa? Aku tidak tahu. Beberapa hari yang lalu pasukan Johan yang berjuta-juta dan kekayaan puluhan miliar, dia tidak akan berikan sepeser pun. Kau tahu kenapa? Itu semua karena kau. Hari ini aku akan mengambil kembali segalanya yang telah hilang dariku. Nyawamu dan nyawanya. Cuma tinggal satu yang bisa tetap ada. Lepaskan dia. Nyawaku milikmu. Suamiku, maafkan aku. Ini semua karena aku. Fani, ini perseteruan di antara kami. Kau pulanglah. Di sini tidak aman. Pulang? Stefan, dengan otak bodohmu itu, apa kau layak pewaris keluarga Stefan? Kau berani menipuku. Kau kejam. Jangan salahkan aku kalau aku tidak adil. Stefan! Sejujurnya, dia itu cumalah pionku. Kau harus ucapkan selamat tinggal pada istrimu. Apa kau begitu yakin? Serang! Aku terlambat datang membantu. Silakan hukum aku, Tuan Muda. Mereka yang sentuh istri dan anakku pantas mati. Baik. Stefan, kau pikir semua yang telah kau lakukan tidak diketahui ayahmu, Johan? Apa maksudmu? Semua informasi, termasuk kontak keluarga Suga, dia kirimkan secara diam-diam padaku. Komandan, jangan percaya omong kosongnya. Tuan tidak pernah lakukan apapun untuk menyakiti. Suamiku, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau begitu anggap aku tidak katakan apa-apa. Kau telah menjadi pion orang lain dan kau masih di sini bersuka cita. Jadi maksudmu, kau tahu yang sebenarnya? Tidakkah kau ingin tahu siapa yang telah membunuh ibu kandungmu dan bagaimana kau diusir dari keluarga Stefan? Kalau tidak aku beritahu, kau tidak akan pernah tahu. Aku tidak ingin tahu. Bawa dia keluar dan beri makan pada anjing. Aku akan bicara, akan kuberitahu segalanya. Aku akan bicara. Apa yang terjadi padanya? Di dalam giginya ada kapsul racun yang dikendalikan jarak jauh. Ponsel ini disadap. Urus dulu hal di sini. Aku punya cara menemukan pelakunya. Ayo.
Suamiku turunkan aku bisa jalan sendiri. Aku tidak cuma menggendongmu, aku gendong kalian berdua. Ada apa istriku? Kalau bukan karena kamu hari ini, aku mungkin... Jangan katakan hal-hal sial. Lalu suamiku, gimana kalau mereka balas dendam? Kau jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Keluarga Suga sudah selesai. Sebentar lagi, keluarga Tigra kami akan memasuki Jubi, menjadi keluarga nomor 1. Aku akan mengucapkan selamat padamu lebih awal, Tigra. Mimpi, siapa di sana? Peter, kau dasar anjing pengkhianat. Keluarga Stefan membesarkanmu bertahun-tahun. Jadi kau yang ada di balik layar. Lalu apa lagi yang kau tahu? Pembalasan sudah dimulai. Tunggu saja untuk ditangkap tanpa melawan.